biar kita lebih kenal aja sih dan biar mungkin grupnya lebih rame. Ya, oke, kita mulai sesi malam ini dengan berdoa dulu ya. Berdoa, dipersilakan. Doa dapat dilanjutkan masing-masing. Oke, halo Huda, apakah mau melakukan sambutan sekarang Halo atau Hadi, nanti? hadir. Oke, monggo. Gimana? Oh. Kok jadi canggung ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku ya sekarang ya. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Walaupun ini baru 8 ya dari total 20 orang yang ada di grup ini. Kan 20 apa 20 grup ini. Grup ada total ada 29 ding. Banyak ya. Dari 29 orang, alhamdulillah ya kita masih sekitar sepertiganya. Kita bisa diperkenankan buat bertemu di sini. Ya teman-teman diberi kesempatan meluangkan waktunya, sementara di tempat-tempat lain mungkin ada orang-orang yang waktunya nggak bisa disempatkan karena ada musibah, karena mungkin ada urusan lain. Maka semoga waktu yang teman-teman luangkan bisa menjadi berbalas kebaikan bagi teman-teman semuanya dan bisa menambah kebaikan-kebaikan selanjutnya. Oke, jadi sebelumnya selamat datang teman-teman semuanya di keluarga botol minum. Jadi kenapa namanya botol minum? Karena dulu salah satu pencetusnya adalah Mas Musfik. Ya, Mas Musfik ide-ide dia yang sering memberikan ide-ide lucu. Aku on kami M aja ya. Yang sering memberikan ide-ide lucu di rambutku ya Allah. Di apa grup sahabat Tumblr dulu kan. Sudah kita beri nama keluarga botol minum aja, jadi keluarga Tumblr gitu. Jadi kita adalah salah satu circle inti di pengurus dari sahabat Tumblr. Nah mungkin kita refresh dulu ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman semuanya masih ingat dulu awal-awal pas kita ngadakan webinar bersama Mas siapa? Taufik ya, Mas Taufik itu. Nah di pas webinar itu kan kita juga ada kayak pengenalan sahabat Tumblr. Nah, sebenarnya dulu awal mula sahabat Tumblr ini kita ada itu adalah salah satu yang tidak disangka-sangka gitu karena berawal dari postingan iseng kan. Saya itu kan postingan iseng cuman kayak ya biasalah kan kita ditampilkan sering galau gitu ya. Sering galau gitu kita postingan iseng terus nanya emang ada nggak sih komunitas Tumblr kayak gitu? Terus ternyata tanpa disadari dan tak disangka juga banyak orang-orang yang kayak menantikan adanya apa komunitas sahabat Tumblr kayak gitu. Ya udah saat itulah akhirnya berbekal apa nekat gitu dan biar nggak dibilang wacana kan sekarang kan banyak orang yang punya ide-ide bagus tapi berakhir wacana terus ya udahlah kita bismillah bikin aja grupnya sahabat Tumblr itu kita masukin dulu orang-orang yang deket-deket kita yang kayak satu circle, satu fakultas atau kayak kenal-kenal dari kampus lain gitu emang kita udah dekat. Kita invite di grup, setelah itu link grupnya kita share di Tumblr dan sangat amazing banget itu dalam waktu seminggu kayaknya kalau nggak salah 296 langsung full. Jadi itu kita nggak nyangka banget dan ternyata setelah itu pun kayak ya cute sekali berarti. Nah, setelah itu terus permintaan dari teman-teman semuanya bahwa sekalian diseriusin kayak gitu. Ya udah akhirnya pas itu diseriusin terus ya nggak tahu kenapa karena mungkin gara-gara yang ngide bikin postingan aku jadi aku dipaksa buat jadi sementara jadi ketuanya kayak gitu. Nah ini ya. Terus dulu kan kita juga ada apa tuh namanya merumuskan juga. Jadi kita pengen di sini adalah kita tuh kekeluargaan, terus kita kreatif, produktif dan juga peduli. Jadi kita pengennya nanti di sahabatan dulu kita ya dapat keluarga baru, dapat koneksi baru gitu. Dan alhamdulillah sih kerasa banget. Jadi yang kita di circle di PHT ya, itu kayak kita tuh awalnya nggak kenal siapapun itu. Misalnya kayak aku sama Nida sama siapa ya, sama Rosda gitu kayak
ya kita awalnya bukanlah salah satu yang orang yang saling mengenal gitu, cuman ternyata setelah kita bersama di PHT itu di apa di botol minum, tanpa disangka yaudah akhirnya kita jadi kenal, bahkan kita kayak saling nyapa, saling follow di Instagram, kayak yaudah kita kayak ngobrol tuh biasa aja walaupun jarang ngobrol juga ya. Tapi kita kayak apa ya, kayak bukan lagi antara orang yang di Tumblr yang nggak tahu siapapun, tapi kayak bener-bener jadi punya kenalan baru kayak gitu. Nah harapannya juga nanti kita di sahabat Tumblr ini juga dan juga di pengurusnya ini kita tambah kenalan baru, kita tambah silaturahim baru karena kan memperluas rezeki ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya teman-teman semuanya lagi main ke Jogja nih, terus di Jogja nggak ada tempat menginap, bisa main ke siapa, misalnya main ke rumahnya Mbak Muya, atau misalnya yang teman-teman yang di Solo terus kayak kemalaman di Solo terus nyari penginapan daripada ke hotel kan bisa ke rumahnya Mbak Talika kayak gitu. Jadi hal kayak gitulah, karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki itu bisa datang, makanya kita berupaya menambah silaturahim itu. Terus juga yang kedua kreatif ya, harapannya di sini kita menekan kreativitas kita ya dengan ide-ide kayak itu, walaupun sampai saat ini mungkin belum banyak ide yang kita lakukan dan juga bisa produktif juga, walaupun ya sama, ternyata pandemi ini kayak efeknya beda banget pas awal pandemi sama sekarang. Dulu mungkin pas awal pandemi itu semua orang pada aktif di Tumblr ya, terus pada aktif di komunitas-komunitas, pada ikut webinar-webinar kayak gitu. Nah setelah seiring berjalannya waktu, kemudian mulai new normal, yang kuliah udah mulai masuk kuliah lagi, yang aktivitas dan kerja kayak itu kerjanya mulai kayak dulu lagi, mulai banyak bebannya, akhirnya orang-orang mulai produktivitasnya berkurang. Ya sih nggak berkurang, produktivitasnya dialihkan ke bidang lain. Yang dulu biasanya pada suka nulis, ternyata sekarang harus kerja. Yang dulu suka nulis, ternyata sekarang harus study kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kita tetap produktif ya. Terus yang terakhir adalah kepedulian. Jadi kita harapannya nanti di sini kita bisa peduli dalam hal literasi dan bidang apapun, yang penting kita berdampak buat Indonesia. Visi misinya nggak usah ya. Ya. Nah ini timnya ya. Jadi timnya kan ini belum tak tambahin lupa kok. Jadi ketuanya kan aku, saya, udah Syadan, terus wakilnya ya Kais Hawari, lagi izin karena sekarang lagi ada mentoring. Kemudian sekretarinya ada Mbak Talia Karvin Hanifia yang Blue Sky Admiral, yang katanya sejak ada sahabat Tumblr malah takut ngepost. Ya Mbak. Takut ya. Kemudian ada benarnya ada Wirdaning Sivilia, Pink Frost udah ganti belum ya Filia? Kayaknya lagi izin karena baterainya lagi habis. Kemudian divisinya ada 4 kan, ada PSDM, Kurtif, Bangsa, dan juga Medcom. Nah di PSDM sendiri ada Mbak Anissa Nazia sama Mbak Ana siapa? Ana Altofinisa bukan ya? Aku lupa nama Mbak Ana. Mbak Ana DNA Biru, Mbak Anissa DNA Biru kemana habis sumpah dokter, kayaknya mungkin masih capek, pengen apa merehatkan diri dulu habis setelah perjuangan panjang. Kemudian ada Mbak Ana Langit Awan yang salah satu foundernya Tadika Mesra ya, Tadika Mesra itu. Kemudian di PSDM ada 4 teman-teman yang membersamai, ada Mbak Citra Umiza, Mbak Sabrina Mustamin, Mbak Nur Atika, dan Desi Saraswati. Nanti ya setelah kita kenalan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya di bidang kedua ada Kurtif. Nah, di Kurtif ini ada Mbak Tita yang 1 bulan lalu habis nikah, Mbak Gandara Sakata, kayaknya belum bisa join karena mungkin masih belum dapat izin suami. Kemudian ada Mas Musik, ide-ide dia, salah satu sesepuh kita yang udah punya 3 ekor ya, 3 makhluk, 3 anak, tapi masih mau ikut berkomunitas juga di ide-ide dia juga. Kemudian ada 5 teman baru, yaitu Mbak Putri Utami, benar ya, sampai namanya, terus Mbak Novi Anggraini, terus Mbak Korotunisa, Mbak Mutiarisa, dan juga Mbak Ismi Syukriya. Karena belum ada ya di sini ya? Atau udah ada? Terus selanjutnya di Medcom. Nah, Medcom ini ada Mas Ihsan Realitas World dan juga Mbak Nida Kunciku. Kemudian ada 3 teman keluarga baru yang bersama, ada Mbak Kamila Muyasarah. Prajurit ya, masih bener ya. Ini aku soalnya lihat di form yang pertama. Terus ada Mbak Nina Mentari, padahal di kontakku tulisannya Wedang Ronde Hangat, tapi kok di sini Hainina Blok ya. Yang bener yang mana ya? Nanti mungkin bisa kenalan lebih lanjut. Kemudian ada Mbak Lutfi lagi tadi, Lutfi Aisyah. Dan terakhir
Di Pengsos ada Mbak Fitrot, Mbak Fitrotun, Mbak Vivit dengan akun Fitrot Indonesia, dan juga Mbak Rosda Rodiana. Kemudian ada 5 teman-teman yang bersama, ada Mbak Tesha Advin di Kerikil Tumpul, ini yang Mbak dari Padang dia, Mbak Putriah di PNL Mujahidah, Mbak Ria Nurfianti, Mbak Luki Ayu, dan juga Mbak Yunisa. Udah sih itu buat pengantarnya, panjang ya pengantarnya, jadi pengantar. Oke, setelah ini mungkin ya mohon maaf kalau misalnya nanti isinya cuma kenalan aja, karena dari apa ya, kalau kita berpendapat kita mau merumuskan program ya buat apa kalau misalnya kita nggak saling kenal terlebih dahulu gitu. Jadi kita harapnya kita bangun tim dulu, bangun rasa kekeluargaan di Sahabat Tumbler ini, di pengurusnya, biar nanti kalau misalnya kita udah kenal kan kita bisa lebih santai ya. Kalau mau menanggapin nggak malu-malu lagi. Oh ternyata Mas Musfik itu orangnya tuh kocak gitu loh. Jadi ketika Mas Musfik lagi ngobrol atau menyampaikan satu di grup, ya udah kita tanggapin aja, nggak usah malu-malu. Atau siapa Mbak Rosa ternyata ya orangnya sangat welcome gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ada ide ya langsung kita sampaikan aja. Harapannya ya tadi kita dapat keluarga baru di Sahabat Tumbler ini. Gitu. Mungkin setelah ini nanti monggo Mbak Talika saya dipimpin kita kenalan satu-satu biar lebih dekat gitu ya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Talika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Huda dari Padang. Tadi ya, kelihatan suaranya lagi susah ya. Agak putus-putus jauh tadi. Halo. Lancar. Oke, lanjut tadi ya Mas Huda. Kan tadi bilang masa kenalan nih, ada berapa orang sih? Nah, 13 orang. Dimulai dari pelatihnya dulu kali aja ya, Huda. Cek. Hah? Putus. Cek. Udah jelas. Udah jelas ya? Mm-mm. Maaf. Oke, langsung dimulai pertemuannya aja ya teman-teman. Mulai dari siapa nih? Langsung tersebut terus perkenalan gitu ya, formatnya nama umur, kesibukan, terus misalnya gitu ya. Kalau mau ditambahin nggak boleh, misalnya promosi apa, promosi usaha apa juga. Oke, langsung ada yang mau mulai duluan atau tak tunjuk aja ya? Boleh abjad berarti Renevart ini siapa ya Renevart? Dari Mbak Atika. Yuk, monggo boleh kenalan nih formatnya ini ya. Tak share screen aja. Nama, umur, asal sama kesibukan. Ya. Oke, Mbak Atika.
Ya, akun Tumblr. Oh, jadi nama akun Tumblr. Akun Tumblr itu nggak lupa. Anu, Hayalan Belaka. Hayalan. Nama lengkap Nurul Atika. Umur 20, asal Pinang. Sibukan Asalnya Pinang. Pinrang. Pi. Mbak. Pi. NRANG. Pirang. Pirang tuh di mana? Pinrang. Pinrang. Ada Bener? N-nya. Piran. Pin, Oh, Pinrang. Ya, Pinrang Mas. oke. Ya, Pinrang itu di Sulawesi. Kabupaten Pinrang. Di mana nih, Pinrang? Dengar. Kabupaten Sulawesi Selatan. Sumsel. Yes. Baru pertama dengar, maaf ya. Oh. Kesibukannya sekarang apa, Mbak? Kuliah. Kuliah ya. Ya. Oh, jadi kaku gini sih, ya Allah. Tolong nanti kalau saya sambil ngeracik-ngeracik itu apa ya, ya. Biar kita nggak tegang-tegang banget. Kan kita pengen saling berkenal, nggak mau ospek ini. Ya. Kuliah ya. Kuliahnya jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. Wah, aja ngomong bahasa Arab pun. Ya, apa? Ya kan ada mau ngajak bahasa Arab mungkin. Kayaknya yang pada tahu bahasa Arab tuh kok nggak Ya, Assalamualaikum. bisa. Oke, buka filah gitu ya. Kalau Pinang kira-kira apa ya Mbak Atika? Ini ada yang nanya nih Mbak Atika. Dari Mbak Mila Muya. Kalau Pinang kira-kira apa ya Mbak Atika? Pinang. Pinang. Ya. Khair, Mbak Tarika. Ya kayak. Aku. Oke. Yang teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya ke Mbak Atika enggak? Cuma tahu itu bahasa Arab. Kan Assalamualaikum juga tahu. Ada Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua Iya, bahasa Arab Assalamualaikum ya. bahasa Arab. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mbak Atika tim bubur diaduk atau dimakan? Diaduk. Diaduk ya. Diaduk. Aku Berarti nggak dimakan ya? Iya, diaduk. gitu ya. Oh iya ya. Diaduk atau tidak diaduk? Oke. Ya, Mbak Atika. Kemarin kok mau jadi pengurus, kenapa sih mendaftar jadi pengurus? Pengen coba-coba hal yang baru gitu. Mencoba hal yang baru ya. Oke, semoga nanti di sini dapat hal-hal yang baru ya. Ayo Mbak. Ya, selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung. Oke Mbak Tika, monggo. Tunjuk satu orang bebas. Yang pengen diajak. Rata-rata cewek ya, jadi insya Allah lebih santai. Tadi Siapa? Mutia. Oke, Mbak Mutia, monggo. Bisa di open mic? Mbak Mutia, Mbak Mutia. Mutia Ristanti. Oke, bismillah. Suaranya kedengeran jelas? Iya. Oh iya, kalau misalnya perkenalan mau dibuka dengan pantun atau mau dibuka pakai tebak-tebakan boleh banget ya, biar nggak tegang-tegang banget. Ya. Nggak sekreatif itu, tapi langsung aja deh ya. Oke, namanya Mutia Ristanti. Untuk akun Tumblr-nya baru ganti. Jadi namanya itu Di Mana Rumah. Baru ganti. Bukan.
Bukan. Maksudnya akunnya baru ganti. Ganti jadi di mana rumah. Di? Di Di mana mana rumah. Kok nggak jelas sih, kayaknya emang telingaku yang agak masalah ini. Oh, di mana rumah? Ya nanti yang lain minta tolong dibantu Iya. tuliskan ya. Umurnya Mbak Usia? Usianya 22 tahun. Asalnya dari mana ini? Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, nggak jadi aku pengen ngomong apa Kebumen. Kebumen tuh punya nggak sih? Punya mall yang bagus itu loh di dekat alun-alun, namanya apa? Mallnya Kebumen. Dekat alun-alun Rita ya? Iya, Rita, mallnya super mall Kebumen. Ya lumayan sih. Ya untuk kesibukannya lagi ngurus tugas akhir. Tugas akhir ya. Kuliah di mana? Di Unsud Purwokerto. Jurusan kok jadi kayak Jurusannya agroteknologi. teknologi, oke. Iya, Mas Musfik lagi ngurus tugas akhirat. Oke, teman-teman, ada mau ditanyain ke Mbak Mutia nggak? Yuk, yang mau bertanya. Kalau yang lain mau open mic juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan, ini kan kita bukan wawancara kerja satu orang satu gitu. Ya, judul ini Mas Musfik nanya. Judul TA-nya apa? Judul TA-nya? Kan ada yang bisa membantu gitu. Aku mau nanya boleh? Boleh, ini siapa ini Renovat nih? Mas. Ya boleh, siapa ini? Fikri. Oh, Fikri. Ya boleh, Fikri, monggo, mau nanya apa? Di mana rumah itu, kenapa itu nama Tumblr-nya kalau boleh tahu? Iya. Monggo Mbak Mut dijawab itu, kenapa kok namanya di mana rumah? Karena lagi dalam proses pencarian tempat pulang, mungkin itu sih kayaknya. Masih mencari tempat? Jelas nggak? Jelas. Jelas Mbak, jelas. Iya, siap. Mungkin yang bisa punya kenalan yang mau nyariin rumah ya, yang terbuka kayaknya Mbak Mutia. Yang lain ada yang mau bertanya? Halo? Kalau nggak ada, tak next nih. Oke. Ya nanti kapan-kapan kalau misalnya kita main ke Kebumen bisa ya, kita ke... Mas, itu banyak pertanyaan tuh di chat tuh. Ya open mic dong. Mas Zuzak kayaknya mau nanya apa, Mas? Oh enggak, ini ada yang nanya di chat nih. Apa tadi? Oh tadi udah ya? Sate ambal, ya, sate ambal. Nanti kita kalau main ke Kebumen di Suguh Sate Ambal ya. Boleh sih, tapi agak jauh. Soalnya aku tuh Kebumennya perbatasan Purworejo. Oh, kira yang Kebumen. Bukan. Mas Musa gimana tadi, Mas? Mau nanya apa, Mas? Ini di kolom chat ramai banget sih. Ya kayak gitu. Jadi ketika udah kenal kan di kolom chat kayak pada ramai ya. Nah, nanti teman-teman yang baru nggak usah malu-malu ya kalau misalnya mau apa aneh-aneh gitu. Jadi insya Allah di sini orangnya nggak ada yang bener kok. Jadi aneh semua. Jadi ya kita kalau mau ngechat aneh-aneh nggak apa-apa gitu. Oke Mbak. Yaudah Mbak Mutia mau nunjuk siapa, monggo dipersilahkan. Yang mau diajak kenalan. Penasaran sama siapa gitu? Mas Huda. Kan Mbak Mutia, bukan kamu, Tal. Ya udah Mas Huda aja deh. Iya kan? Yaudah. Jadi nama Huda Syahdan ya.
Akun Tumblr-nya juga sama, Huda Syahdan. Umurnya berapa, Mas? Oh, umurnya 24, alhamdulillah. Ya Allah, aku tua ya. Ya, 24. Asal dari Klaten. Jadi kalau teman-teman semuanya main ke Klaten, kalau main ke Klaten nanti boleh bilang-bilang, nanti tinggal di stasiun atau di terminal, nanti tak jemput, nanti tak jalan-jalan bisa ke ke Rawa, nanti kita makan di atas Rawa, atau mungkin main ke Candi Prambanan atau kemana kayak gitu, nanti bisa tak bantuin, tak antar, dan nanti soal gratis nggak apa-apa kalau aku lagi di Klaten ya. Terus kesibukan lagi koas, udah lagi koas aja, dan lagi berbakti sama orang tua, sama tadi juga sama lagi mencari orang yang mau mengisi rumah. Apa sih itu? Oke, udah ya, lanjut. Karena aku lanjut siapa ya? Aku lanjut ke yang cowok dulu aja deh. Yuk Mas Fikri yuk. Kayaknya nanti kalau yang cowok-cowok tuh nggak ada yang nunjuk deh. Mas Fikri sama Mas Rusek. Kayak cewek mau nunjuk cowok tuh malu ya. Ya Mas, gimana? Yuk Mas Fikri. Oke. Nama Ihsanul Fikri. Akun Tumblr kemarin aku udah tukar nama jadi Tuan Rumpang. Oh, tak kira Bukan itu. Tuan lupa. Tuan Rumpang. Oh, bukan. Tuan Rumpang. Rumpang. Oke. Umur 20. Asal Sumatera Barat. Sibukan apa nih? Sibukan kuliah. Ya, itu aja. Kuliahnya di UIN Wali Songo Semarang, jurusan KPI. apa? Jurusannya? UIN Wali Songo, KPI. KPI. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tafsir dan Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI. Maaf ya, kupengku ya Allah. Ya. Oke, ada mau ke Mas Fikri nggak? Di Semarang berarti ya kuliahnya? Nggak ada kayak. Mau main-main tadi ke Purworejo atau ke Purworejo sih? Ya Purworejo atau di Klaten. Ini Mbak Talika nanya. Siap. Sekarang lagi di mana Mas? Lagi di Sumbar atau lagi di Semarang? Oh, sekarang lagi di Sumbar. Kuliah online, Mas. Sudah. Okay. Mbak Huda. Oke. Lagi kuliah online. Teman-teman yang lain ada mau nanya nggak? Iya, maaf ya. Tadi pas aku ada sesi Q&A, nanti tanya jawab buat aku di akhir aja. Ada mau nanya buat Mas Fikri? Yang lain? Sekarang sekarang semester berapa? Berarti semester 3. Ya. Berarti angkatan 2019. Oh. Iya, masih kan. Siapa nama Kak Prodi? Oh iya nih, Mbak Nida nanya. Kenapa nama akunnya Tuan Rumpang, Mas? Karena belum ada yang melengkapiku. Belum ada yang melengkapi. Makanya Mas itu. Rumpang itu artinya apa sih? Rumpang? Rumpang itu kayak teks rumpang gitu loh. Kayak kosong. Oh. Aku baru tahu. Ada bagiannya kosong gitu lah. Oh. Kalau masih kosong rumpang, kalau sudah selesai jadi rampung ya. Nah, ya seperti itu. Oke. Rumpang. Oke, silakan Mas Fikri. Nih lanjut mau kenal sama siapa, tunjuk siapa salah satu. Masih banyak ini. Siapa ya? Mbak Mila Muya aja. Mbak Mila Muya, monggo Mbak Mila. Mbak Muya aja. Oke. Mbak Mercy. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hai. Kebetulan karena dibilang Fikri ini juga ini ya,
salah satu yang ngehubungin aku buat join di keluarga botol minum. Terima kasih banyak Fikri. Yay. Oh iya, Sap. Kalian bisa manggil aku Muya aja, tapi sebenarnya aku lebih suka dipanggil nama pena sih, nggak usah nama panjang gitu. Jadi Mila Muya aja udah cukup. Ya bus, Oke, Mila Muya. Muya aja udah cukup, nggak semuanya ditulis. Oke, terus akun Tumblr-nya ada di Jurit Prajurit. Jadi semenjak, bener ya kata Huda, semenjak join di sahabat Tumblr tuh agak mikir-mikir lagi gitu kalau mau nulis kayak, aduh dibaca banyak orang, gimana nih kalau receh gitu. Terus umurnya insya Allah besok November 21, jadi udah bener 21. Kemudian asalnya asal Jogja, jadi kalau teman-teman main, Jogja boleh mampir ke rumah. Kemudian kesibukannya, sibuk nggak ngapa-ngapain sih kayak Mas Mawang. Sok tahu udah, tapi memang lagi koas sih, jadi lagi koas, insya Allah Maret kelar. Nulis gambar enggak juga sih. Hobiku mewarnai gitu, khususnya mewarnai hari-hari kalian gitu, cia, itu sih. Gak penting. Oke, sudah. Terima kasih semua. Oke, mantap. Ada yang mau tanya ke Mbak Muya nggak? Itu Mbak Firdaningsi kayak nanya tuh. Mbak Filia. Oh iya itu Mbak Nina nanya, mau tanya tanggal berapa Mbak? Nggak ada kali itu pertanyaan itu. Itu ada tanya November tanggal berapa Mbak? Oh, aku November tanggal 13. Maaf, Hud, jangan marah-marah dong. Oh iya, maaf Oh, ya. mungkin Mbak Nini juga ini ya November. Mari kita merayakan bersama. 13, cuy. 13 November. Ini kayak udah ada masalah deh. Iya, maaf ya. Somnolan ya. Ini ada pertanyaan juga. Kok 21 udah koas? Ya, gimana Mbak Muya? Aduh, agak susah sih jelasinnya. Jadi aku termasuk spesies yang agak aneh. Aku SD, SMP, SMA ambil Axel gitu. Jadi apa ya, diskon 3 tahun gitu. Nggak usah ditulis, Hud. Jadi semoga teman-teman bisa menerimaku di sini sebagai keluarga. Amin. Koasnya di UGM baru sedek. Ya. Ini Segitu aja. satu orang yang kayak aku ketemu dulu kayak langsung emes gitu, ya Allah kok ada ya orang-orang kayak gitu, dia masih muda udah keren banget, sementara aku udah tua kayak nggak punya apa-apa kayak gitu. Apaan sih, Hud? Yang ada mau nanya ke Mbak Muya nggak? Aku ya kenal Mbak Kaktus Tajam. Jadi Mbak Muya ini selain aktif nulis, mewarnai, ngajar, masak, jualan, dan juga jadi spesies aneh, pas jadi mahasiswa juga aktif di organisasi juga, sampai jadi ketua senat ketua senat ya, ketua senat mahasiswa. Ya Allah. Kemudian ini apa sih banget gitulah, nggak ngerti lah. Apaan sih? Udah, ini semua tuh keren banget. Jadi teman-teman buat disclaimer, aku sama Huda sama Talika tuh udah kenal lama, jadi kayak gini. Insya Allah kedepannya semoga bisa deket sama teman-teman lain juga. Amin, amin. Kalau udah deket semoga bisa sayang gitu. Amin. Amin. Aku akan pilih. Siapa apa sih sama Mbak Muya hadiah gitu kan, hadiah apa? Notebook itu ada tulisannya orang-orang baik itu apa sih, lupa, yang orang yang baik itu perlu diperjuangkan. Hanya orang yang berjuang. Salah. Oh iya, yang pantas diperjuangkan. Masih nyimpan gimana sih sampai sekarang. Itu. Jadi nanti yang gitu. Ya, oke, aku akan editing PPT, bikin video di PPT juga bisa kontak Mbak Muya juga ya. Jadi bisa ngedit PPT, dengan PPT bisa jadi yang bagus. Nanti bisa buka kelas buat sahabat Insya Allah ya. Oke. Enggak Mbak Muya mau ya, insya Allah aku akan membersamai jadi pasukannya Mas Fikri. Aku akan memilih Ria. Karena sepertinya orangnya riang gembira, Cie. Iya. Silakan Ria. Oke. Riang gembira. Ria Patin Nurfani. Oke. Assalamualaikum, kedengeran nggak? Dengeran? Aduh, aku merasa. Oke, makasih buat Mbak Muya. Bener nggak sih panggilnya? Jangan-jangan salah. Mau dipanggil sayang juga boleh, Cie. Aduh. Oke, jadi nanti aku panggil sayang ya. Oke.
Aku boleh juga, Oke. nggak boleh ya? Aduh, sorry, nggak bisa nih kayaknya. Oke, kenalan dulu aja ya. Jadi kayak krik-krik gitu. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Jangan tanggung. Oke, nama aku Ria Nurfianti. Akun Tumblr-nya sama. Kayak nama lengkap cuma dirangkai aja. Terus umurnya 23 tahun. Asalnya dari Pati. Terus kesibukannya sekarang lagi jadi pengangguran yang banyak acara. Acara. Udah sih. Udah itu aja. Berarti fresh graduate ya, Mbak? Iya, aku sebenarnya udah lulus Oktober tahun lalu, cuma beberapa kali wawancara, terus alhamdulillahnya Allah kasih COVID, jadi disuruh banyak belajar lagi. Oh iya. Gitu. Dulu kuliahnya di mana, Mbak? Terus jurusan apa? Dulu kuliahnya aku di Undip jurusan matematika. Ya, nggak kenal. KKN di mana? Di Iya sih. Gerobokan nggak? Nggak ya? Enggak, aku kakaknya dulu di Batang, daerah Batang. Mungkin ada orang yang Batang, Itu orang ada Batang. yang Mbak Talika itu dia punya saudara di Pati nggak sih? Siapa? Mbak Talika itu punya saudara di Pati. Enggak, bukan saudara. Itu temannya Huda. Pati Oh, pengangguran, banyak acara. iya lagi pengangguran. Jadi apa ya, menyibukkan diri aja sih gitu. Bukan pengacara ya. Mbak, ada pertanyaan, Mbak. Iya apa? Yang mana? Di chat ya? Dibacain ntar, dibacain. Apakah Yang cinta mana? segitiga bisa diselesaikan dengan Pitagoras? Oh, apakah cinta segitiga? Kayaknya nggak bisa sih. Kayaknya nggak bisa ya. Kalau cinta segitiga bisanya diselesaikan 3 orang yang berhubungan. Kalau pakai Pitagoras nanti jadinya dapatnya rumus jarak, terus rumus sisi. Jadi nggak mungkin ketemu. Aduh, apaan sih? Nggak jelas. Siap. Jangan serius-serius, Mbak. Orangnya ya yang nyelesain kayak gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Nih, Ya. apakah orang-orang Pati semuanya berhati luas? Oh, Masya Allah. Semoga ya. Amin. Oh iya, aku Insya penasaran Allah. di temennya Mbak Ria nih, R-nya susah apa enggak? Apa gimana Airnya suaranya? apa susah airnya? Nyari air. Oh, iya lumayan. Jadi di sini sering kekeringan dan airnya kurang bagus sih gitu. Oke, kalau di Pati itu ada wisata waterboom gitu ya? Pati itu daerah mana, Mbak? Pati. Daerah mana Pati? Aku Patinya daerah Jakenan, daerah selatan. Kalau waterboom jarang, ada cuma jarang. Mungkin 1, 2, Enggak terawat 3, ya sekitar waterboomnya. 3. Kan ada waterboom yang nggak terawat. Lupa namanya. Terawat insya Allah. Kan tempat pariwisata, kalau nggak terawat nggak ada yang datang ntar. Ya, Pati itu di kayak daerah hati kalau nggak Pati gimana? Jawa Tengah itu loh. Nida itu nanya Pati itu di daerah mana? Di daerah mana? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Tengah. Pokoknya di Jawa Tengah tuh ada salah satu tempat yang airnya itu susah itu di bagian timur ke utara ya. Daerah Gerobokan, Pati, Rembang tuh hitungannya udah ya. Iya, itu juga susah. Itu kayak ironis gitu loh. Jadi kayak ketika sekarang kita bicara pembangunan, bicara kayak bikin jalan tol, ternyata di Jawa Tengah yang notabene dari Jakarta itu nggak nyampe 1 hari perjalanan masih ada daerah-daerah yang kekurangan air kayak gitu. Jadi kita masih jadi ironi di negeri ini. Salah satu orasi pas lagi KKN. Oh gitu. KKN di Gerobokan soalnya. Oh iya sih, emang daerah situ emang airnya agak kurang bagus. Terus emang tanahnya ya, tanahnya agak sumber air gitu. Jadi emang mungkin kalau misalkan dibangun apa ya namanya? Kayak embung juga sama aja kalau
di musim kemarau tetap aja kering kayak gitu. Ya, jadi teman-teman bersyukur ya yang bisa mandi 2 kali sehari, karena di beberapa tempat tuh bahkan temanku dulu kakek pernah cerita dia kalau mau mandi harus ke SPBU. Enggak sih, alhamdulillah masih bisa mandi 2 kali sehari kok. Banyak ya, kalau yang parah tuh Grobogan, Wonogiri juga kayaknya parah. Kalau Pati itu masih Iya. pada makmur kok, yang di Pati kok termasuk maju. Ya, untung masuk dalam orang yang irit air ya. Ya, aku juga irit air kok, kadang mandi sehari sekali doang, tak jamak kosor kalau lagi males. Oke. Silakan Mbak Ria mau lanjut apa? Oke, bentar ya, aku lihat dulu. Mungkin yang tadinya asik kayaknya Mas Musfik deh. Mas Musfik masih ada nggak? Ada. Oh, masih ada. Mungkin Mas Musfik kenalan. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pakai Q. Pakai Coca-Cola. Musfiq Canda aja Mas udah ini ya. Itu A-nya banyak banget itu. Ya, nama saya Musfiq. Ya, nama akunnya ide. Tapi kalau kesini-sini jadi ini ya, no ide, no ide. Sebenarnya nggak ada ide lah. Usia November ini 27 tanggal 13 juga akhir bulan lah. Iya. Terus asalnya dari Tangerang ya? Tangerang. Kesibukan ngurus anak. Kesibukan sih kerja biasa ya, kerja. Cuma kebetulan emang kerjanya remote dari rumah. Jadi bisa sambil gendong bocah. Satu di kanan, satu di kiri, satu di belakang gitu ya. Ntar kalau ada 5, satu lagi depan, satu di atas gitu ya. Iya. Sumpah. Insya Allah. Iya. Itu aja kali ya. Iya. Apa ya? Ada yang mau ditanya nggak? Dulu Mas Susek, oh ya nanti kayak bisa bikin webinar ya Mas? Masya Allah, webinar. Di usia muda gitu. Aku tuh orangnya pemalu loh. Jadi keren banget ya Mas Susek, yang seorang yang pemalu itu bisa nikah di usia 22 tahun. Karena ada orang yang banyak omong kayak gitu, yang nggak punya malu ternyata sampai usia 24 tahun nggak nikah gitu. Iya. Itu anaknya namanya siapa Mas? Cewek atau cowok? Namanya, waduh, ini dari udah berapa bulan pengen buka kartu belum jadi ya. Yang pertama tuh namanya Kaisa. Kaisa. Iya, jadi Kais tapi versi soleha gitu ya. Iya, ini bener ini anaknya banget, tiga-tiganya sebutin gitu. Iya, nggak apa-apa. 2. Yang pertama namanya Kaisa Humairo Putri Soliha, yang kedua namanya Huzaifah Al-Fatih, yang ketiga namanya Fusta Fauzan Azina. Siapa Mas yang ketiga? Fusta Fauzan Azina. Yuska. Fusta. Fauzan. Oh, Fusta. Besok kalau misalnya nyari mantu nanti sama anak saya, Mas. Hah? Belum punya anak juga. Masnya cari ibunya dulu lah. Oh iya, nyari besannya dulu. Oke, yang Anda mau nanya, jadi ini Mas Nusek salah satu kita. Ya Allah, sepuh banget ya. Enggak kok, jadi
Iya, kenapa nikah usia 20 ya? Kenapa ya? Karena udah ketemu jodohnya. Gitu. Oke. Apa banget? Iya, terus sudah punya, udah 3 ya. Terus kenapa? Kenapa ya pertanyaan? Tadi udah jawab. Aduh, apa sih? Nama anaknya udah ya. Ada lagi nggak? Ada kepikiran buat nambah istri nggak, Mas? Nggak ya, Mas? Istri cukup 1 ya. Hah, nambah suami? Waduh, ini keluarga dari Himalaya apa gimana suaminya banyak? Ini aja nih pertanyaannya Mbak Talika. Mas Nusrik suka jualan nggak atau punya set hustler gitu nggak selama pandemi ini? Apa? Punya usaha sampingan nggak selama pandemi, jualan apa gitu? Itu nanyanya di mana ya? Itu Iya. di chat. Sebenarnya kemarin mau jualan buku ya, kayak Mas Huda juga kan menjadi resellernya si Urfa. Cuma apa nggak terlalu jalan karena di kerjaan juga lumayan menyita waktu ya. Kemana sih awal-awal kerjaan sempat berkurang volumenya, terus sekarang udah rame lagi gitu. Jadi mau ngurusin jualan ini sih nggak sempat juga gitu. Juga Mas Nusrik nunjuk siapa, Mas? Iya. Ya aku jangan dikasih ngomong lama-lama ntar jadi kuliah ya. Siapa ya? Ini pengantin baru nih, bisa ngomong nggak? Oh iya, pengantin baru. Ini mana pengantin baru? Mbak Tita. Mbak Tita pengantin baru ini. Mbak Tita nih yang masih inilah memorinya sama apa namanya pernikahan mungkin masih recallingnya lebih gampang gitu. Mbak Tita? Mana? Atau belum. Oke. Sambil nunggu Mbak Tita, kayaknya yang lain dulu Mas, biar tidak Oke. Yang belum siapa ya? Ini yang belum tolong mengaku. Ada Mbak Nida, Mbak Nina, Mbak Ros. Filia ada nggak? Lagi nggak bisa. Nggak bisa. Talika. Ya udah Talika deh. Oke, Mbak Talika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya. Ya udah ditulis Talika Rifana Nivia. Akun Tumblr-nya betul itu. Umurnya 23, Bud. 23. Ngawur tok. Ya. Asalnya ya Solo, betul. Solo itu ada di Jawa Tengah kalau ada yang belum tahu. Terus kesibukannya belajar. Wih. Belajar, bermain, membaca subtitle drama Korea. Ya, terus ya udah sih, itu aja sih. Nanti kalau misalnya ke Solo bisa menghubungi saya, nanti tak ajak jalan-jalan. Ada pertanyaan nggak ke? Iya, Mbak, temanku tuh di Karanganyar bilangnya Solo. Nah, kalau Mbak Talika apakah di Solo beneran? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya aku di Sukoharjo juga sih. Jadi itu ada suatu daerah di Sukoharjo yang namanya itu Solo Baru.
Dan itu lebih elit daripada Solo yang lama ya, Solo asli ya. Isinya tuh Nah, kalau yang mau tahu Solo Baru itu, jadi dia deket sama, di sini ada 2 mall, ada satu rumah sakit internasional, ada satu Carrefour, ada satu kayak plaza gitu. Ya, ada jadi. kolam renang juga nggak sih? Ada kolam renang. Ada waterboom. Oh ya, waterboom. Terus Ya kayak gitu. ada Mbak Talika yang pasti di situ. Ya. Ya ini ada yang nanya, Mbak, maunya nanya, apakah orang Solo kalau udah nikah jadi duet? Ya. Bisa jadi. Jadi ya, jadi dan bahkan di salah jadi kesibukan dokter muda itu dia masih jadi salah satu pengurus kajian juga gitu. Jadi kayak tiap Oh iya. dari seminggu 4 kali itu kayak mbaknya itu ikut kajian terus itu. Kenapa aku sih nggak bosan begitu. Oke. Ya. Oke, monggo Mbak Talika nunjuk siapa nih? Oke, siapa ya? Kok nggak bosan sih menebar kebaikan? Ya nggak tahu juga, aku juga heran. Kalau yang mau fotonya Mbak Talika pas masih maba mungkin bisa PM aku. Oh iya, awas. Sih, aku mau jawab, Mbak Talika sekarang masih solo atau udah duet? Solo. Saya aku mau nunjuk Mbak Nina belum ya? Mbak Nina. Belum. Mbak Nina Mentari. Nina Mentari. Silahkan, Mbak. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akun Tumblr-nya Wedang Ronde Hangat. Iya, umurnya benar itu 23. Sama. Apa sih, Woy? Asal? Bandung. Sibukan habis lulus ya? Habis lulus. Kok tahu, Mas? Terus habis wisuda Iya. habis wisuda jadi admin juga ya? Kok tahu sih? Enggak, bukan, Mas. Bukan langit. Kok tahu? Kok tahu sih? Maaf. Ya. Sekarang ya cuma nulis-nulis. Masak, palingan cuci piring. Dulu kuliahnya di mana? Jurusan Di UIN. UIN. Sastra. Sastra apa? Arab juga? Sastra Inggris. Masakin dia. Ya, ada mau nanya nggak ke Mbak Nina? Wedang Ronde Hangat. Oh, ini ada yang nanya, sukanya masak apa, Mbak? Apa aja sih, Mbak? Yang penting kayak makanan berat sih, kayak lauk, apa gitu. Tapi kalau kayak justru yang kayak snack-snack gitu, aku nggak bisa. Oke. Kenapa namanya Wedang Ronde Hangat? Kenapa namanya Nina Mentari? Oh, nih. Ya, sebenarnya tuh Nina Mentari nama pena aku sih. Jadi aku emang orangnya apa ya, kayak lebih menjaga sih untuk kayak di sosmed. Yang bukan nggak percaya sama teman-teman, cuman emang untuk menampilkan nama aku nama pena aja gitu. Karena aku emang tidak mau mudah dicari di dunia persosmedan gitu. Terus kenapa namanya Wedang Ronde? Ya nggak apa-apa, cuman pengen gitu kalau nulis orang itu bisa dapetnya yang sangat wedang ronde, semoga gitu. Kenapa? Siapanya Rona Mentari? Aku followersnya Mbak Rona. Tapi nggak kenalan sih. Tapi emang aku suka ikut acaranya juga. Tapi nggak yang Mbak Rona nggak kenal aku. Jadi Nina Mentari bukan nama asli ya, Mbak? Iya, bukan. Tapi itu emang yang pengen aku, apa ya,
aku display lah gitu di sosmed karena emang nggak pengen gampang dicari aja. Oke. Mencarinya di sepertiga malam ya. Wah. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak ke Mbak Nina ini? Mbak Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Halo, kok diem? Ada yang mau nanya? Berarti sekarang di Ada Bandung, ngantuk mungkin ya. di Bandung sekarang ya? Apa Jogja? Suka Iya. drakor? Gimana Mas? Suka drakor nggak ini Mbak Tarkan ya? Mbak Nina suka drakor nggak? Oh suka, tapi gini apa ya? Lagi mengurangi sih Mbak. Favoritnya apa? Reply 1998 Oh, sukanya yang thriller gitu Mas, yang action. Kalau yang family romance gitu nggak suka, Tren kurang to gitu, kurang. Tren to Busan. Ah ya suka. Flower of Evil suka nggak Mbak? Wah, nggak tahu gitu-gituan sih ya Allah. Aku belum nonton itu Flower of Evil. Oke nanti coba ya. Soalnya emang lagi ngurangin sih untuk nonton gitu. Itu oh ya, Mbak Nina nanya rencana kerjanya mau jadi apa? Oh ya Mbak Ria juga suka, aku nggak Mbak? Oh. Rencana kerjanya itu sebenarnya aku nggak ada rencana. Aku tuh nggak suka kerja yang diatur gitu. Jadi nggak suka kerja yang terikat kayak di kantoran tuh nggak suka. Jadi emang rencananya pengen jadi ibu rumah tangga yang nulis gitu, bikin buku, terus pengen buka all shop, terus pengen buka layanan GoFood, kayak gitu-gitulah pokoknya yang aku bisa kerja dari rumah. Jadi nanti aku yang urus anak aja. Oke. Nanti kayaknya bisa setelah dibanding ke istrinya Mas Muswek ya Mas? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ini kenapa ngurangin nonton drakor? Ya, soalnya aku kalau nonton drakor itu emang agak kecanduan gitu sih. Jadi lebih pengen ngabisin baca buku-buku aja dulu sekarang gitu. Jadi sekarang kalau dulu emang sering banget kan nonton, sekarang itu setahun paling cuman 3 drama lah gitu. 2 apa 3. Pernah sih setahun 2 tahun tuh aku nggak nonton. Emang pasti sibuk banget gitu. Mantap. Jadi emang kecanduannya udah, maksudnya aku emang suka drakornya tuh udah dari zaman SMP. Jadi maksudnya ngabisin waktu untuk drakoran tuh udah dari dulu gitu. Jadi sekarang udah mengurangi aja. Oh, Arasu. Arasu bener. Oke, Gumawo lempuyangan tugu buat Mbak Nina. Oke, lanjut yuk. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Mau nunjuk siapa? Mbak Nina. Siapa ya? Yang belum siapa aja nih? Yang belum nih ada Mbak Citra. Mbak Tita. Mbak Tita. Oh iya. Udah ya? Mbak Citra, Mbak Tita. Ini aja Mbak Citra ini, Mbak Citra. Ya Mbak Citra Putri Nur Utami. Kayak Citra Umida Putri. Ya, bukan. Aku nontonnya di Disney Plus nemenin bocah. Oh ya sama Mas, aku juga suka nonton Disney Plus, nonton Avengers Endgame, terus subtitlenya pakai bahasa Indonesia. Dubbing Indonesia. Terus pas lagi pada ngumpul Avengers-nya tuh kan kalau di English kan Avengers Assemble, kalau di bahasa Indonesia Avengers berkumpul. Nggak lucu ya? Oke, lanjut aja yuk. Lanjut, monggo Mbak Citra. Lanjut nih. Halo? Ya, oke. Nama sesuai yang di itu ya, Citra Umida Putri. Akun Tumblr-nya cuma disingkat aja, Citra U Putri digabung gitu. Umur sekarang 26. Asalnya dari Surabaya, cuma sekarang lagi di Jakarta, merantau. Iya lagi di Jakarta.
Kesibukan Mbak? Kesibukan kerja sambil kuliah. Sama dong, gue juga 26. Maksudnya ada teman berarti ya Mas? Ini salah satu punya ke Ada Mbak. temen yang tua gitu ya. Kerjanya berarti sekarang di mana Mbak kerjanya? Di bagian Kerjanya di Jakarta. di, Kenapa? di bidang apa kerjanya? Kerjanya di bidang jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi. Yap. Jakartanya mana Mbak? Jakartanya Jakarta Selatan. Oh, apanya nih, kerjanya atau tinggalnya? Kalau kerjanya Jakarta Selatan, kalau tinggalnya Jakarta Timur. Oke, Jakarta Selatan itu berarti selatannya Jakarta Utara ya? Ya deh. Kali ya. Karena berarti kuliahnya di mana Mbak? Kuliah S2 atau kuliah apa? Iya, kuliah. Di Iya, kuliah S2 di IBN, Institut Bisnis Nusantara. Yap. Nanti kayaknya bisa sharing-sharing juga nanti tentang suatu saat ya sharing-sharing tentang dunia kerja seperti apa gitu. Mengenyam lebih dulu. Oh ya berarti kita nanya-nanya sekalian. Kayaknya rata-rata anak-anak Tumblr itu tipe-tipe yang apa namanya? Impiannya kan kayak orang-orang yang sukanya jadi ibu rumah tangga atau kayak nulis-nulis kayak gitu. Nah, Mbak Citra ini kan ibaratnya karirnya tuh di apa? Ya di karir beneran ya kan kerja kayak gitu ngantor kan pasti ya. Kenapa masih punya akun Tumblr? Penasaran kok masih punya Tumblr itu kenapa? Kan kayaknya jarang ya orang-orang yang apa aktif di dunia kerja terus dia masih nulis Tumblr gitu. Biasanya mereka tuh kayak aktifnya di LinkedIn atau di yang media profesional gitu. Kok Mbak Citra tuh masih suka Tumblr kenapa? Karena dari apa ya, dari SMA kan ya memang suka nulis, suka baca dulu terus nulis gitu kan. Terus ada akun Tumblr jadi makin ini gitu. Sebelum kerja juga udah punya akun Tumblr ini gitu. Dan kerja juga sebenarnya sih nggak ini juga sih sebenarnya, cuman apa ya, pengalaman doang aja, nggak 100% pengen apa jadi orang kantoran terus perusahaan gitu, sebenarnya enggak sih, cuman karena rezekinya di sini ya udah jalanin aja gitu. Mbak Citra suka pakai produk Citra nggak? Nggak begitu sih. ada pakai, ada yang nggak semuanya pakai. Kayaknya Mbak. Kayaknya eyelinernya apa Mbak? Terus perlu ya. Blush on-nya pakai blush on asli atau pakai lipstick? Oke, nggak penting. Mbak apa mau jadi dosen? Enggak. Enggak sama sekali. Sekarang sih enggak. Belum kepikiran jadi dosen. Tuh. Oke. Ya, skincare kok air wudhu. Ini air wudhu. Masya Allah. Kenapa jadi astronot ya, Mbak? Ini astronot. Aduh. Siapa lagi nih yang belum? Kayak bertemu bocil-bocil gitu ya, Mbak, di sini ya, anak-anak kecil gitu. Ya semoga bisa jadi. Enggak sih sebenarnya. Malah aku pikir aku yang paling muda loh. Jadi kalau saya udah capek di dunia kerja, nanti ketemu sama di sini, insya Allah osnya orang yang kocak, jadi bisa jadi. Benar-benar iya, udah kayak mood booster gitu loh. Oke. Oke, monggo Mbak Citra lanjut, mau nunjuk siapa nih? Ini yang belum siapa? Yang belum itu Mbak Nida, Mbak Rosda, Mbak Tita. Ya udah ya, 3 itu ya. Oh, 3 itu ya. Kalau yang udah nikah Mbak Tita, kalau Mbak Nida sama Mbak Rosda belum nikah. Siapa Mbak tadi?
Mbak Ninda deh. Oh. Udah. Oke, ini udah. Enggak, Huda tuh ada-ada aja nyebut-nyebut. Oh, kayaknya Nida ya, Nida atau Mbak Tita dulu, kayaknya nih Mbak Tita lagi nyempet nih. Iya, Mbak Tita. Nanti Iya, Mbak Tita. Iya, Mbak Tita dulu aja. keburu sama Pak Komandan disuruh pulang nih. Ini ketawain loh, Hud. Ya Nggak apa-apa. Allah. Ya monggo Mbak Tita. Gimana? Tutupi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya lain namanya lengkap kok, aku namanya cuma segitu. Aku lupa Mbak, ya Allah maaf. FAT. FA? T. Fathia ya? CAI. Pakai C. Iya. FAT C. Ya. H. Asik. Rahayu. Weh, hafal banget, Hud. Umur 25, Hud, masih, Hud. Masih 25. Itu Tuban nggak sih? Aku lupa ya Allah kok. Asalnya, kok info sih? Asalnya Lumajang. Ya, Lumajang kok Tuban sih? Ya Allah. Dan Tinggalnya di Malang. Domisili Malang, Hud. Ke Malang sekarang. Malangnya di mana, Mbak? Malang. Malang di Buring. Mana? Buring. BURING. Buring kan, Mas ya? Buring. Itu daerah mana itu? Buring. Kedung Kandang. Iya, Mas ya? Kedung Kandang. Oh, ini lagi berdua sama Pak Komandan ya? Kedung Kandang. Nggak tahu aku. Iya lah, nggak gitu. Aku dimarahin ngomong sama Huda kayak gini. Kesibukan lagi apain Mbak sekarang? Kesibukan apa ya, nggak ngapa-ngapain sih. Rebahan mode on. Menemani komandan. Mas Mus juga pengantin baru kali, Mas Mus itu. Mas udah lama banget. Nggak ada pengantin lama. Oh iya. Nggak ada pengantin lama, pengantin baru terus. Rasa baru gitu ya, pengantin lama rasa baru. Wah, Mas Rabi Hutut. Nih kayaknya teman-teman penasaran Mbak, itu ketemu sama suaminya di mana mungkin? Ini jadi seminar nikah. Ya dari CV aja sih. Intinya beliau itu mengajukan ngirim CV ta'aruf 7 Juli ya. 7 Juli. Juli kemarin ini. Terus akadnya 7 Agustus. Ketemunya cuma 2 kali loh ya. 3 kali malah. Sekali waktu nador, yang kedua beliau ngirim berkas, yang ketiga pas akad. Udah. Masya Allah. Itu deh. Nanti teman-teman semuanya yang pengen menempuh jalur ta'aruf mungkin bisa tanya ke Mbak Tita ya buat cara bikin CV yang baik dan benar seperti apa. Tergantung calonnya mau kayak gimana sebenarnya sih. Ini kayaknya yang cewek-cewek ini pada penasaran nih. Aku nanti penasaran sama suaminya deh. Jadi teman-teman ada enggak? Apa? Teman-teman yang lain mau nanyain ke Mbak Tita? Jarang-jarang mumpung Mbak Tita lagi dapat kesempatan nih. Gaya banget ya Allah. Sibuk. Kok bisa? Mbak Talika, aku berkali-kali dihujat orang banyak kayak gitu, Mbak Tal. Iya tuh soalnya sama ibu emang udah udah niatan nggak usah sebar undangan. Emang kita nggak niat sebar undangan sih. Jadi kayak cuma ngasih informasi gitu loh. Yang ngasih flyer itu malah keluarga dari Mas. Tapi kan sama aja, keluarga dari rumah kan, yang dari keluarga gue nggak ada yang tahu kan beliau. Aku nggak punya Facebook juga. Jadi kayak ya udah juga nggak ada info Jadi kayak masih benar-benar secret loh antara kita gitu kan. Cuma keluarganya Mas aja yang tahu. Habis itu kita sebar undangan itu emang niatnya setelah akad. Ibu bilang pas Jumatan aja kan enak, udah luang lah, kita udah selesai beres, nggak bingung sama sama tamu undangan, kita fokus sama acara inti gitu. Kan Bapak juga maksudnya dalam keadaan kurang sehat, jadi ya emang kayak gitu. Habis itu selain COVID sih, emang dari dulu aku pengennya tuh nikah nggak ribet gitu loh Mas. Ya kayak nyebarin nasi kotakan gitu aja.
Itu. Jadi tamu undangan itu keluarga inti, tetangga 6 kalau nggak 5 gitu. Udah deh, yang lain dikasih anterin kotakan. Dengan tulisan tidak mengundang. Mohon maaf tidak mengundang. Teman-teman gitu. Oke. Gitu. Banyak sih yang ini heboh juga. Intimate wedding. Oke, jadi bisa jadi salah satu referensi ya. Oke, ada mau nanya lagi ke Mbak Tita? Ayo teman-teman yang kepo. Itu ada mall di Lumajang nggak Mbak? Kan sekarang di Malang ya. Aku nggak ngerti Mbak tali kaki. Ya nggak tahu sih, aku nggak pernah mengatakan itu. Mau nggak mengatakan itu ini. Kataku ya kayak biasa aja sih, nggak ngemul-ngemul banget kayak kota gede. Lumajang itu yang kota pisang tuh ya? Iya nggak sih? Kota pisang, iya Semeru. Ada Curug Sewu itu nggak sih? Apa Cuban Sewu? Oh, Cobaan Sewu. Iya, tapi itu kalau Cobaan Sewu ke Lumajang jauh banget mah. Aku kemarin motoran juga, gempor. Ternyata nggak kata orang-orang, katanya cuma 2 jam dari Malang ke Lumajang. Itu Malang mana, Lumajang mana. Nah ini teman-teman kalau misalnya main ke Malang atau ke Lumajang bisa ya ke Cuban Sewu itu. Treknya Masya Allah banget ya Allah. Itu naik turun mendaki bukit lewat lembah. Sungai mengalir Pernah indah. ke sana, Hud? Samudra pernah. Masya Allah. Ya. Ini Nina, Mbak Nina ya dari awal emang pengen privasi ya Mbak? Atau karena pandemi Mbak? Dari awal ada banyak opsi sih. Antara yang mau kayak sebar kotakan kayak gitu, kalau enggak maunya sistem kayak ini loh, gerobak, tau nggak sih? Jadi kan kalau misalnya kita menyediakan makanan dalam yang prasmanan gitu-gitu doang, kayak bosen ya, orang kadang nggak suka gitu kan. Yang pasti orang suka kayak dia ada gerobak bakso, gerobak mie ayam, kayak gerobak mie es apa? Makassar mas apa? Es pisang hijau gitu kan. Gitu. Pokoknya intinya pengennya kayak gitu. Ternyata kan pandemi nggak mungkin juga kalau misalnya pakai gerobak gitu deh. Itu. Terus meyakinkan keluarga itu gimana Mbak? Kan kadang-kadang ya namanya keluarga kan biasanya pada gengsi ya. Apalagi kalau misalnya kayak Talika gitu kan anak terakhir, biasanya itu anak terakhir itu kayak nikahnya digede-gedein kayak gitu. Nah cara meyakinkan keluarga biar mau Meyakinkan yang ini. kayak konsepnya nggak usah aneh-aneh deh gitu. Kalau dari keluarga gue mau kayak gitu, dari aku sama ibu kan mau kayak gitu. Bapak juga intinya nggak ribet, bapak emang orangnya nggak suka ribet. Terus dari keluarga emas sendiri kan nggak ada yang datang, cuma perwakilan gitu loh dari teman-teman relawan di Malang yang datang, yang dianggap kakak sama adik itu. Habis itu mungkin banyak kayak yang gini kok nggak diundang, gini ya, udah biarin. Kan kalau misalnya kalau kata ibu sih, kalau orang kayak gitu kan cuma ngomongin di depan doang, di akhirnya kita nggak bakal di ini lagi, cuma nggak bakal dibahas dan kita nggak keberatan juga soal itu. Oke. Keren ya teman-teman, sip. Nggak kepo. Ya nanti insya Allah kalau pas aku ngundur mantunya di Tawangmangu kok, jadi bisa sambil teman-teman main-main gitu. Nggak tahu. Monggo. Nggak Ada tahu. yang di Malang nggak sih BTW ini orang-orang sini? Orang Malang nggak ada Mbak kayaknya tadi. Kali ada yang mau jadi relawan dong kan? Apaan nih? Donatur loh. Nggak jadi memanfaatkan. Aku pernah di Malang. Apa? Pernah di Malang, aku dulu di mana? Apa sih? Yang perumahan yang elit di ujung Soekarno Hatta itu, di ujung Suta itu apa? Di mana Mas? Ujung Soekarno Hatta. Permata Jingga. Enak di sana ngajar, duitnya lancar. Nggak penting ya. Oke. Apaan sih Hud di ini Tazkiyah Hud? Nggak ngajar di Permata Jingga masjidnya gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak Mbak Tita? Mbak Tita Fathiyah. Mbak Tita lulusan Gontor juga? Nggih. Oh, mantap. Memantapkan Iskarima kali. Ya, iya sih. Insya Allah. Amin. Oke, teman-teman yang lain ada mau nanya atau kita lanjutkan? Oke, lanjut ya. Oke, Mbak Tita. Udah ya, aku pamit ya. Pamit ya. Ya, Mbak.
Aku pamit ya. Lanjut Mbak siapa aja yang Masih ada Mbak Nida, Mbak Rosda, udah tinggal 2. Nida ya, nanti kayaknya Nida udah dipanggil. belum, monggo. Ya, Assalamualaikum. Nida, monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Siapa aja? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah ditulisin nama sudah. Namanya Nida Hanifa, terus akun Tumblr-nya. Masih ini nggak sih? Iya, U-nya 3, Mas. Oh. 20. Jakarta. Bukannya ya kuliah online aja sih. Terus ada mau nanya nggak? Kok gitu doang? Kuliahnya di mana? Udah next aja. Apa? Kuliahnya di mana? Jurusan apa? Di Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Jurusannya Teknik Radiologi. Teknik Radiologi. Jadi kalau teman-teman semuanya yang pengen belajar penyiaran ya enggak ya radiologi? Rongsen belajar Rongsen. Jakarta mana Mbak? Parah ya? Oh, Jakarta Barat. Barat. Kalau tapi kuliahnya di Jaksel. Iya. Ada mau nanya lagi nggak ke Mbak Nida? Udah next aja Mbak Rosda. Jangan dong, belum ada yang nanya nih. Kapan main nih? Kalau mau ekstra isi hati, nggak bisa isi hati tuh nggak bisa diekstrai. Bisa, hati. CT scan nggak sih? Ya isinya. Nggak pakai men. USG bisa. Iya. Kenapa milih teknik radio Mbak? Kan kenapa milih teknik radio? Ditinggalkan ya orang-orang pada alih ke internet sama. Ngasar Mbak. Enggak. Kalau CT scan iya bener, abdomen bisa. Ya, kenapa milih teknik radio? 4 tahun. Nyasar masuk jurusan ini. Nyasar. Ya, ada mana lagi? Yang teknik radio. Udah. Ya, hatimu udah nemu kuncinya belum nih? Kuncinya masih di laut. Ya, jadi radiologi di sini adalah radiologi di kesehatan. Radiologi. Yang dipakai buat pencitraan itu loh. Jadi emang jurusannya penuh pencitraan. Iya benar-benar. Sekarang nama jurusannya udah teknologi radiologi pencitraan. Iya. Jadi isinya pencitraan. Jadi emang jurusan radiologi adalah jurusan yang cocok jadi presiden dan gubernur ya. Karena isinya pencitraan. Bisa. Receh banget ya aku, ya Allah. Maaf ya teman-teman semuanya ya kayak gini ya. Jangan merasa aneh kalau misalnya banyak garingnya. Udah jawab loh Filia. Kamu nggak denger. Ya Allah. Oke, ada mau nanya lagi? Udah, next Mbak Rosda. Mbak Rosda, monggo. Ayo Mbak. Kan tadi udah izin skip aku. Kan udah bisa. Oke. Iya, perlu kenalan lagi ya ini. Sama ya namanya. Apa, yuk? Nggak sih? Aku salah. Umurnya tuh 22 ya? Betul. Iya, nama aku sama. Umurnya, ya Allah tua sekali ya aku ya. 22. Paling dikit, bentar lagi 23. Asalnya dari Madiun. Iya. Di Himawari ya? Himawari. Iya, Himawari. Pakai Y. Himawari. Nggak ada yang tanya kan Himawari itu di mana?
Himawari itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Midwifery. Yes. Betul sekali. Mana di Unair. Ya, akhirnya ada yang tanya Mbak Nina. Iya, di UNER Surabaya. Betul. Ini siapa yang dari Surabaya tadi ya? Surabaya itu Mbak. Tapi sekarang Mbak Citra. Mbak Citra orang Surabaya tapi ke Jakarta. Himawari adiknya Sinchan, oke. Tapi aku nggak kenal siapa Sinchan. Berarti sekarang lagi di Madiun apa di Surabaya? Udah 6 bulan, 7 bulan ini di rumah, di Madiun. Kuliah online. Surabaya sekarang, apa ini? Kan lagi di Madiun. Oh iya, aku penasaran. Gimana keadaannya? Pas tanggal 30 September ada kayak peringatan G30 SPKI apa enggak? Kalau peringatan, kalau di desa aku kemarin ini, pada nonton bareng-bareng gitu. Sekampung, nobar. Pasti itu, tiap tahun ada acara kayak gitu. Baru tahun ini aku di rumah pas bulan September sih, kurang tahu kalau sebelum-sebelumnya. Ini kuliah ya? Kayak, di Madiun katanya ada tempat wisata namanya Kaligrape. Mbak, aku tuh orang Madiun tapi nggak tahu apa-apa tentang Madiun, karena nggak pernah tinggal di rumah, maaf ya. Ini mbaknya yang baru ngeluncurin buku antologi bukan? Duh, Mbak Nida. Buka kartu gini kita ya. Gimana, Mbak? Ini Mbak Nina tanya, ini mbaknya yang baru ngeluncurin buku antologi bukan, sama Mbak Nida kalau nggak salah. Iya, itu kemarin apa iseng-iseng ada orang yang nge-share di sahabat Tumblr, terus aku sama Mbak Nida ikutan. Kayaknya Mbak Nina juga ya? Iya bukan sih? Kita tahu. Jangan-jangan kita barengan. Oh enggak. Kirain. Terus tahu dari mana? Soalnya ada juga yang dari grup sahabat Tumblr juga ya Mbak ya, cuma nggak kenal. Betul. Ya banyak yang bikin butuh antologi kayak gitu. Ya semoga suatu saat bisa bikin buku masing-masing gitu. Amin, iya. Minimal Gabut banget soal. Minimal buku nikah lah kayak Mas Musa ya nggak Mas? Silakan Mas Musfik yang memberi penjelasan. Udah nggak ada lagi yang tanya ya? Bukan kita. Bukan kita. Oke, maaf Mas. Kalau di Madiun ada roti apa Mbak yang terkenal? Roti itu apa namanya? Cokro, Bluder cokro. Bluder cokro itu. Bukan blunder, bluder. Nggak pakai N. Terus udah pernah nyobain tuh nggak yang mie goreng yang hits itu yang viral yang harganya 2000-an? Mie yang hits 2000-an. Oh, aku nggak tahu ya, astagfirullah. Aku buka di TikTok tuh kayaknya hits banget, tiap ada akun kuliner Madiun selalu nge-review itu mie 2000-an itu. Nggak penting ya. Aku tidak tahu. Aku tuh malah lebih tahu jalan Solo daripada jalan Madiun, nggak tahu apa-apa tentang Madiun. Yang di Udang ke hitam putih. Nah, itu Mbak Nina lebih tahu, ya Allah. Ya, sudah sangat random sekali, ya Allah. Oke, udah 1,5 jam ya, nggak kerasa ya? Ini aku yang terakhir, Kak. Iya, karena Willy lagi nggak bisa on mic dan sekarang lagi HP baterainya habis. Jadi tadi ada satu orang yang tadi ngechat di grup itu namanya Wildanesi Filia. Habis sidang ya? Filia habis sidang. Habis sidang. Jurusannya apa sih? Aku lupa Filia. Kimia gitu. Ya masih Pilih. Lupa, yes, nanti bisa lagi. Oke, nggak kerasa ya. Alhamdulillah kita udah kenalan sama semua teman-teman yang lagi gabung di sini. Dan saya mungkin masih banyak yang teman-teman yang belum bisa kenalan sekarang ya. Semoga nanti suatu saat kita bisa dipertemukan lagi buat kenalan lebih jauh gitu. Tadi ya, jadi saya kenal sama Mbak Mutia, Mas Huda. Kok Mbak Atika hilang ya ini ya?
Maaf ya Mbak, hilang kehapus. Mbak Tika tadi kayak pertama-tama kan ya. Oke. Oh, jadi Diulang. coba ada yang masih ingat nggak? Saya Mbak Atika ya. Coba Mbak Atika, namanya kan Nur Atika. Tadi akunnya apa? Yang bisa jawab lengkap tak kasih OVO 20.000 deh. Ada yang masih ingat saya Mbak Atika ya? Ya kalau Mbak Atika ya tahu lah. Lupa Mbak, ya Allah maaf banget. Kak, hayalan belaka. Ya, terus. Asalnya mana ya? Mbak, asalnya dari Pinrang bukan? Pinrang. Pinrang. Mana tadi itu 20? Berapa sih? 20 kayaknya Mas. 20 deh. Semester 3. Kuliahnya di UIN nggak sih tadi? UIN mana tadi tuh? Oh, punya ini kiriman nih. UIN Semarang nggak sih? Semarang kan Fikri. Pendidikan, oh IAIN Pare-Pare. Iya, IAIN Pare-Pare. Jurusannya yang? Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Ya, maaf ya Mbak, ya Allah, aku merasa berdosa. Oke. Udah ya, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 ya? Perasaan tadi yang join sampai 16 ya, kok ini cuma 13? Udahlah ya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, kita ulang lagi, kita udah selesai buat kumpul pertama kita pada malam hari ini. Harapannya tadi sih setelah kita kumpul pertama nggak perlu bahas programnya mau apa, mungkin nanti suatu saat kita gendangkan lagi buat bahas usulan-usulan program kita. Tapi yang penting setelah ini harapannya ya kita kan udah udah mengenal ya masing-masing dari kita. Jadi nanti misalnya di grup mau receh apapun juga monggo banget, dan saya sarankan juga bagi teman-teman di botol minum, mungkin kalau mau ngeramein daripada ngeramein botol minum, sekarang mungkin bisa diramein di grup yang keluarga botol minum aja, karena ya kita udah punya keluarga baru nih, jadi ya kenapa harus bertahan sama yang lama kalau misalnya ada yang baru, enggak gitu ya Mas. Maksudnya kalau kita bisa lebih merangkul banyak orang kan lebih enak lagi, dan orangnya kan ternyata asik-asik gitu loh. Kalau misalnya di chat kan kita kayak tegang banget ya, chat di keluarga botol minum ya isinya cuma stiker oke atau kayak ya pokoknya sangat formal banget. Padahal sebenarnya pas kita kenalan di sini banyak orang-orang yang receh, banyak yang juga nggak jelas juga. Jadi ya harapannya tadi kita bisa lebih akrab lagi gitu. Terus kemudian yang ini terkait program kerja juga sekalian ya, Mbak, buat announcement. Jadi kan di sini Sahabat Tumbler ini kita komunitas ya, kita bukan organisasi yang kayak jadi fokus utama teman-teman masing-masing, karena aku yakin di sini teman-teman semua tuh punya kayak organisasi lain yang diikuti, punya kerjaan lain yang mungkin punya pekerjaan lain atau sesuatu lain yang emang lagi dikerjakan. Ya nggak apa-apa karena emang itu fokusnya teman-teman. Cuman ya harapannya dengan teman-teman bergabung Sahabat Tumbler ini jadi kayak tempat berpulang ya, jadi kayak tempat kembali ketika mungkin teman-teman lagi jenuh kayak gitu, jenuh dengan organisasinya, terus jenuh dengan kuliah, jenuh dengan pekerjaan, ya kita masih punya loh keluarga Sahabat Tumbler ini yang bisa kita ajak buat berkarya bareng-bareng gitu. Dan juga selain itu di sini juga bisa jadi tempat aktualisasi teman-teman ketika kan mungkin dari dulu ada teman-teman yang kayak bermimpi jadi penulis, bermimpi jadi penulis, pembaca buku atau mimpi-mimpi yang lain. Itu kan kadang-kadang realita itu kan beda banget ya. Nah, yaudah. Jadi ketika emang yaudah realita itu berbeda dengan yang kita inginkan, seenggaknya kita masih punya wadah di Sahabat Tumbler untuk tetap menyalurkan hobi kita, untuk tetap menyalurkan minat kita pada bidang literasi dan kepenulisan gitu. Nah, nanti harapannya di bidang masing-masing juga bisa mungkin kabit-kabitnya bisa di-approach lagi, dia ditanyain kita mau ada ide usul apa nih gitu, karena nanti kan
ya biar kita nggak spesifik banget itu. Ya mohon maaf juga karena selama ini kadang aku suka hilang, pengennya tuh kayak aktif terus tiap hari gitu loh di grup. Cuman aku juga mikir punya kerjaan lain, terus kayak ngerasa aneh nggak sih ini kok orang aktif terus di grup emang nggak ada kerjaan lain ya. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang sering muncul. Nanti kalau misalnya butuh apa-apa, tag aja. Insya Allah aku akan berusaha tetap fast respon kayak gitu. Itu sih. Sebelum kita akhirnya ada yang mau ditutup, ditanyakan atau disampaikan nggak? Calon Bupati Klaten memang ya doakan ya Insya Allah 20 tahun lagi siapa tahu aku jadi Bupati Klaten. Amin. Ada yang mau disampaikan? Kok jadi krik-krik lagi sih? Padahal tadi udah gayung gitu. Udah. Udah ya. Jangan sedih. Oke, sebelum kita akhir kita foto bersama yuk. Mungkin teman-teman bisa di-on-kan kameranya. Yang lagi nggak pakai hijab mungkin bisa diambil mukenanya. Ya Mas Musik rambutnya Masya Allah keren ya, gondrong. Ya aku juga emang cowok-cowok tuh kalau pas pandemi belum dirapiin lagi. Biasanya nyisir dulu kalau mau webinar. Ini udah dikuncir juga kan? Gimana Mas? Ya ini padahal udah dikuncir juga. Gimana? Tapi dari tadi udah mondar-mandir jadi udah berantakan lagi rambut. Ini Mbak Mutia sama Mbak Atika mau on nggak? Kalau mau kita tunggu bentar. Kok kameraku buluk banget ya? Ganti kamera dulu dong. Biar hit. Lightingnya dibenerin biar kan. Mbak Mutia sama Mbak Nuh mau on? Itu tulisnya enggak sih, Hud? Nah? Ya udah, jernih kan? Oke. Nggak buluk. Terus lagi. Lihat. Enggak. 3, 2, 1. Salah pencet dong. Maaf. Ulangi. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Nah, banyak. Ya. Oke. Nah ya. Nanti soal kita agendakan lagi. Atau kalau misalnya teman-teman semuanya ada usul apapun langsung disampaikan aja di grup ya. Ya kita di sini kan saling mengingatkan, saling tawasau berhak tawasau bisabar karena ya gimana lagi? Orangnya pada pelupa semua. Kadang chat baru dibuka setelah beberapa hari. Jadi kalau lagi ada teman-teman yang Mas Huda. Gimana Mas? Mas Kais itu ini ya, FK juga ya? Angkatan 17 belum ke ASD ya. Kayaknya iya. Tapi nanti aja deh diskusinya. Ini sekarang dilanjut aja dulu. Itu ya teman-teman. Udah ya kita akhir ya. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Oke, tidak ada kata selesai dalam berdoa. Makasih buat teman-teman semuanya buat udah mau meluangkan waktunya, udah hampir 1 jam 50 menit ya kita bersama di sini. Juga ya tadi kebersamaan di sini bisa menjadi kebersamaan selanjutnya. Pertemuan kita nggak cuma berhenti di sini, setelah ini kita bisa bertemu lagi. Minimal kalaupun kita nggak bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam dunia nyata, minimal doa-doa kita bertemu dan suatu saat kita dipertemukan nanti di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kayak
Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Meeting ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.